Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton, Mat Ansor, dan Mas Banser. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, materi dialog. Acara yang enam, doa dan penutup. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Bayu Seperti orang jual sayur dengan jual sapi, memang bahan yang dijual beda, tapi uangnya kan sama. Uang jual genjer dengan uang jual emas kan sama saja. Saat dibelikan ya sama-sama laku. Begitu pula kita. Ini di dunia ini memang oleh Allah dibuat dengan macam-macam itu, artinya potensi yang ada pada diri kita itu kita gunakan semaksimal mungkin. Kalau jadi banser yang ikhlas, yang sungguh-sungguh melindungi ulah. Jangan jadi banser yang provokatif, tapi jadi banser yang proaktif. Karena saya kalau lihat YouTube itu ngeri kalau ini insya Allah banser yang proaktif itulah nanti surganya sama dengan surganya kiai, sama dengan surganya para santri, sama dengan surganya para ulama. Itu saja yang saya sampaikan masalah ini, memberi semangat saja. Yang berikutnya saya sebagai Sohibul Bait, ini mendadak semua ini. Saya mengadakan pengajian ini juga mendadak. Karena apa? Sebetulnya saya itu khataman ihya itu pada bulan sebelum lebaran itu. Tapi karena keadaan yang seperti ini maka saya tunda. Tapi kayaknya santrinya yang khataman tidak kuat, tidak betah. Karena ada yang ngempet, yang mau nikah, yang mau pindah ke Jawa, juga yang mau kuliah, macam-macam. Jadi saya mencoba, saya ke Pak Bupati. Setelah Pak Bupati ini malah diberi support, malah diberi semangat oleh Pak Bupati. Ya Mbak Yai, aja biar dimulai saja katanya. Dimulai saja karena apa? Biar masyarakat tidak cemas, biar masyarakat biar semeringah biasanya begitu. Kalau ada dimulai, maka saya memberanikan diri. Setelah saya ke gubernur juga direspon. Nah ini, maka ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya saya memutuskan bahwa pengajian akan kami. Karena ini mendadak ya, nanti nggak tahu saya pengunjungnya berani apa enggak, ini nggak tahu. Tapi saya tetap memakai protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan ini juga sebagai pembuka. Nanti kalau setelah ini dibolehkan, kami juga akan mengadakan harlah toreko yang dulu sudah tertunda bulan Rajab ini. Berarti ini menentukan. Maka nanti ada doa daf'il bala, mungkin dipimpin oleh Pak Surya NU, biar isu corona ini mudah-mudahan secepatnya hilang. Banyak yang masyarakat itu dengan corona jadi kere, maka jadi kere semua karena uangnya pada habis. Pengajian ini tengahnya saya tunjukkan ya. Pintu gerbang kami dua ya. Pintu gerbang kami dua. Nanti pintu gerbang yang pertama itu untuk tempat sepeda motor. Jadi pintu gerbangnya lewat pintu gerbang Putri, Pondok Pesantren Putri. Ya ini nanti tugasnya banser kan. Tapi saya tunjukkan. Nah, terus berputar ke sini. Karena pengajiannya di belakang dealer sana, dealer Mitsubishi. Jadi ke sana ada jalan. Nanti bansernya diatur semuanya begitu aja. Terus pintu itu ditutup, karena ditutup. Terus perjalanan ini kan akan didatangi oleh dihadiri Pak Gubernur.
di Pak Gubernur jam 9 sudah ada di Cahaya Maju. Pak Gubernur membawa helikopter, tapi helikopternya mendarat di lapangan Cahaya Maju dan meresmikan jalan itu Pak, jalan. Nah itu sekitar jam 10 menuju sini, dijemputlah dari Cahaya Maju itu. Nah di sini nanti katanya Pak protokol Pak Camat kemarin di sini acaranya disuruh mulai dulu. Nanti Pak Gubernur nanti di sini cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Aswaja. Nusantara. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Betul kiram para alim, para ulama, para sesepuh, ini sepuh, pengurus NU Kabupaten Ogan Kabupaten Ngelir, beliau pengurus cabang Nahdlatul Ulama Romo Kiai Sodik, pengasuh pondok pesantren Istiqiyah, dan juga jajarannya Dewan Rais Surya Kuslut Ar-Radhi hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh para kiai, Kiai Murian, Romo Kiai Samsudin yang kita muliakan, wabil khusus panjenenganipun Sahibul Bait Romo Kiai Nur Hadi Hizbullah. Mudah-mudahan beliau diberi suatu kesehatan, karena setiap malam sudah tidak pernah istirahat untuk melangsungkan untuk kegiatan besok. Dan juga kita disambut beliau luar biasa dengan tangan yang selebar mungkin beliau untuk kita semua bisa hadir di sini, sahabat-sahabat Banser semuanya. Mudah-mudahan seluruh santri, seluruh kuliah beliau diberi suatu keistiqomahan untuk di pondok pesantren Darussalam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Kapolsek dan Dwi Haryanto, beliau ini wong Jawa, katanya orang Jombang, wong Jawa tapi lahir di Palembang beliau ini. Kepada Pak Camat, Pak Ilham, sekcam ini kan Yai, doakan beliau ini jadi camat Lembuen nantinya. Dan kepada beliau Kasat Intel Polda Sumatera Selatan dan Yusuf Akbp Yusuf hadir tengah-tengah kita semuanya, dan tidak lupa semuanya sahabat-sahabat Banser selalu kita didampingi oleh Dewan Pembina kita. Beliau adalah Romo Kiai Rahim dari Tegalsari, beliau yang setia mendampingi Ansor Banser Kabupaten Ogan Kabupaten Ngelir beliau. Saya ajak tidur bermalam-malaman, alhamdulillah hotelnya mewah banget, dekat sawah ya. Alhamdulillah bernostalgia di pondok pesantren. Dan seluruh sahabat-sahabat Banser, Ansor Banser Kabupaten Ogan Kabupaten Ngelir dan Pasar juga ada, penuh kesemangatan yang luar biasa. Tidak lain syukur kita kehadirat Allah SWT dengan ucapan tahmid fi qaulina alhamdulillah. Salat beri salam mugi katur kunjuk dumateng kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadirin, sahabat-sahabat Banser dan para kiai, di sini ada suatu kehormatan Mbak Yai Samsudin. Kita sebut dengan berbagai usaha untuk bagaimana meredam usaha itu, namun hal itu malah menjadi gorengan kaum-kaum arwah gentayangan HTI, yang mana malah memelintir kondisi yang sebenarnya
bahwa Banser dianggap mempersekusi ustadz atau kiai. Padahal jelas-jelas di situ ada Kapolsek, ada Kapolres, ada Tribika, di situ juga hadir semuanya. Namun lagi-lagi Banser menjadi sasaran empuk bagi mereka untuk menjadi gorengan yang diviralkan di media sosial. Tentunya dalam dialog ini tentunya kami berharap Ansor Banser Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapat pencerahan apa itu radikalisme, bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini radikalisme di Ogan Komering Ilir yang alhamdulillah sampai saat ini tidak ada gambaran, dalam artian kita antisipasi sedini mungkin agar tidak ada kejadian-kejadian serupa di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentunya Banser Kabupaten Ogi juga beberapa kali kita melakukan tabayun dengan para pembenci-pembenci NU terutama, dan alhamdulillah dikomandoi oleh Gus Mansur. Alhamdulillah semuanya bisa kita redam tanpa ada masalah yang mencuat. Amin. Tentunya ini mudah-mudahan kita semakin dikuatkan dengan para kiai-kiai yang hadir di sini untuk kita semakin semangat untuk kita berjuang untuk membela kiai dan menjaga NKRI ini. Tentunya untuk yang pertama, saya mohonkan kepada sesepuh kita Bapak Kiai Samsudin untuk menyampaikan paparannya, karena waktu ini kita sangat terbatas. Semuanya nanti dapat giliran untuk menyampaikannya, untuk motivasi pada sahabat Banser bagaimana kita mendeteksi secara dini dan bagaimana langkah-langkah kita untuk mengantisipasi ketika adanya ajaran radikalisme yang masuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentunya agar kita tidak salah langkah mungkin seperti itu. Saya langsung saja dipersilakan dari materi pertama Bapak Kiai Samsudin untuk menyampaikan paparannya. Dilanjut nanti juga dari PCNU Dr. Darul dan juga Rois Suryah Pak Kiai Kusluk untuk menyampaikan paparannya terkait ini. Dan nanti dari pihak kepolisian, di sini ada Kapolsek, juga kami mohonkan untuk menyampaikan dan nanti ditutup oleh Kasat Interpolnya. Makrifatnya Ki Hasyim Asyari itu mengantisipasi, karena di sana itu kan nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia masyarakatnya campur, agamanya banyak, makanya ada namanya mu'ahad atau kesepakatan, negara kesepakatan itu yang diterangkan dalam sejarah, sehingga mempunyai jargon ya Hasyim Asyari yang sering kita kadang-kadang dikira itu hadis hubul waton minal iman, itu aja jargon aja. Jadi sehingga dengan hubul waton minal iman itu Pak Kapolsek, jadi mempertahankan tanah air itu lebih utama ketimbang ngurusi agama. Jadi aman dulu, sering kita sampaikan, aman dengan iman itu utama, aman bagi kita. Nah kalau udah aman, insya Allah imannya berkembang. Tapi kalau imannya walaupun kuat, kalau negara kacau, konflik, bagaimana mengembangkan iman? Gak mungkin stepis ini akan peletakan batu pertama kalau Tugu Mulya kacau. Tapi karena aman, kubul waton minal iman, itu jargonnya Hadratus Syekh. Ini saking makrifatnya, analisis yang luar biasa. Ini sehingga muncul kalimat itu sampai sekarang. Non NU pun juga mengamini dengan jargon kubul waton minal iman. Itu dari seorang ulama yang ada di pojok Nusantara di Jombang, dengan tulus ikhlasnya makrifatnya, sehingga sampai sekarang sampai memang ya wajar saja kalau punya prinsip yang muncul keras itu, sehingga kalau dangkal betul Pak Kapolsek itu ada muncul paham-paham pemikiran yang secara fikroh pemikiran itu, yaitu kalau kita tidak menerima seperti kubul waton minal iman tadi sesuai dengan kesepakatan negara NKRI ini, termasuk orang-orang yang punya dasar keinginan membenarkan diri sendiri, yang lainnya tidak. Karena di situ muncul namanya takfiri, ada mengkafir-kafirkan orang, terus ada namanya bid'ati, ya, itu mau membid'ahkan orang. Itu sehingga muncul banyak cabangnya, baik pikiran atau nanti arahnya kepada perilaku. Jadi saudara-saudara sekalian,
Kalau kita yang jelas warga NU ini sepakat bahwa kita menangkal radikalisme. Sebab bagaimana negara-negara ini warisan para pejuang dan ulama-ulama kita itu luar biasa. Ke depan ini semakin banyak, termasuk NU didirikan itu kelegasnya mengantisipasi paham-paham yang ribet di luar sana supaya nggak masuk ke Indonesia. Dan ini teruji sampai periode Pak Soeharto, Orde Baru. Setelah lepas Orde Baru, namanya Orde apa ini? Reformasi. Semua jualan dari luar masuk ke dalam. Sehingga repotnya kita ini terhalang dengan namanya HAM. Satu saat ketika kumpul dengan Pak Alis, Ketua BNPT Pusat ya, di Palembang, di Biaku, kita dimasukkan di ruang itu, nggak boleh wartawan masuk, HP di luar. Jadi memang mereka punya sistem radikal itu makanya benar kalau katanya Pak siapa itu yang mantan teroris itu? Bukan. Nasir Abbas. Peneliti itu yang ditemukan adalah di sana menemukan adanya pertama tingginya toleransi. Jadi tentu ketika bicara toleransi kita sangat relevan dengan manhajul fikr Ahlussunnah wal adalah tasamu, toleransi. Ini menjadi nilai plus bagi kita sehingga Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menegaskan salah satu manhajul fikr Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah yang tasamu atau toleransi. Tentu ini menjadi nilai plus bagi di mata dunia. Apa? Di Indonesia terdapat salah satu bentuk karakter yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Tentu ini menjadi nilai plus bagi kita. Kemudian yang kedua, yang menjadi ciri khas Islam Indonesia selain itu adalah tasamu atau toleransi. Yakin Pak Kasat dari Polda bahwa Ansor Banser itu adalah salah satu garda terdepan, bukan hanya Nahdlatul Ulama saja, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatkala kita dengarkan lagu-lagunya, marsnya Banser Ansor, yel-yelnya Banser Ansor, sudah kita tidak perlu menguraikan dengan bagaimana sejarah-sejarah dahulu. Kenapa? Lahirnya Banser itu pun sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya Ansor Banser sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya NU 1926 sebelum Indonesia merdeka. Bahkan tertua salah satu di antara organisasi di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Loh, katanya tahun 2026, 1926, ya. Bagaimana dengan Muhammadiyah lebih tua berarti kan?